Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas controller atau gamepad yang baru aja dirilis oleh PXN di awal tahun 2025 ini, guys. Oke, sebelum kita bahas padnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang, cuy. Nah, kalau sudah subscribe, langsung aja kita bahas. Ini dia PXN P5, cuy. Oke, jadi gamepad ini baru aja rilis di awal tahun 2025 dan saya lihat sih yang review baru youtuber-youtuber luar ya. Untuk youtuber-youtuber di lokalan Indonesia sendiri sih saya belum ada ngeliat, belum ada cek juga sih apakah emang bener-bener nggak minat atau bagaimana dengan produk ini. Kalau saya pribadi ngeliat PXN P5 ini saya rasa sih cukup menarik ya. Dari fitur-fitur yang ditawarkan, kemudian dari harganya pun itu termasuk worth it lah ya. Di harga cuman segini, cuy. Nah, jadi ada perbedaan di harga ketika pre-order kemarin dengan harga yang sekarang, cuy. Kalau saya lihat sekarang dijual di official store-nya itu di angka 375.000, sedangkan pada saat pre-order saya belinya itu cuman 311.000, cuy. Nah, sekarang langsung aja kita unboxing barangnya, guys ya. Oke, di paket pembelian yang pertama kita mendapatkan gamepadnya, kemudian kita mendapatkan USB Type-C, dan juga kita mendapatkan wireless dongle 2,4 GHz, kemudian kita mendapatkan kartu garansi ya guys ya, dan terakhir kita mendapatkan user manual atau buku manual yang saya rasa ini cukup komplit ya. Dan langsung aja kita bahas gamepadnya guys ya. Oke, untuk yang pertama kita akan ngebahas build quality dari PXN P5 ini, cuy. Dari penilaian saya pribadi sih ini gamepad terbilang sangat rapi dan niat banget ya untuk membuat gamepad. Karena dari gamepad-gamepad yang saya punya ini sudah termasuk kelas-kelas gamepad yang termasuk premium ya kalau untuk dilihat dari finishing. Warnanya sendiri ini ada 3, ada warna hitam, putih, dan juga warna pink, cuy. Jadi kalian tinggal menyesuaikan selera kalian aja. Nah, untuk yang berwarna putih ini atau varian warna putih ini, dia dipadukan antara warna putih, abu-abu di bagian action button dan analog, dan bagian bumper, trigger, beserta D-pad-nya itu berwarna hitam. Jadi perpaduan warnanya ini sangat menarik dan sangat sporty ya kalau saya lihat ya. Lanjut, kita bahas dulu di bagian depan sini. Dia menggunakan layout Xbox karena sudah jelas dia action buttonnya ABXY ya. Terus di sini ada tombol start select, kemudian di sini ada tombol home atau power, kemudian di sini ada tombol capture, di sini ada 4 LED indikator ya. Kemudian di sini ada tombol turbo-nya, cuy. Di pad-nya sendiri dia juga sudah menggunakan Equace ya. Jadi ada 8 arah yang bisa kalian gunakan nantinya. Jadi ini cocok juga untuk gamer-gamer game-game fighting, cuy. Lanjut ke bagian depan, di sini ada satu port USB Type-C. Kemudian di bagian bumpernya atau RBLB-nya dia modelnya memanjang dan saya suka sekali dengan model-model RBLB atau bumper yang memanjang seperti ini. Karena ketika ada yang menggunakan tangannya pendek, cuman di sini itu bisa kepencet, cuy. Di bagian tengah juga kepencet, di bagian paling jauh pun juga masih bisa dipencet dan ini masih enak banget ya dipencet ya. Lanjut di bagian bawah, di sini kalau kalian perhatikan ada trigger switch-nya ya guys ya. Di gamepad 300 ribuan sudah ada trigger switch dan ini juga sudah lumayan lama booming ya untuk trigger switch. Saya juga sudah menggunakan gamepad yang ada trigger switch-nya itu di Sades Reunix G80. Kemudian di Fantech WGP 15 atau EOS Pro ya, itu juga menggunakan trigger switch. Dan rata-rata sih sekarang sudah mulai membuat gamepad yang bisa diatur triggernya, cuy. Atau travel triggernya itu bisa diatur ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan game yang dimainkan. Mau panjang atau pendek, itu kalian tinggal menyesuaikan game yang kalian mainkan, cuy. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini yang panjang, ini yang pendek.
Lanjut, di sini ada switch untuk mengubah konektivitas. Jadi yang paling pojok kiri sini itu untuk dongle, wireless dongle 2,4 GHz. Di bagian tengah ini untuk Android. Kemudian di bagian sini ada Nintendo Switch. Lanjut, di sini juga ada 4 tombol makro ya. Jadi ada M1, M2, M3 dan juga M4 cuy. Dan ini bisa adjustable, kalian bisa atur nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus di bagian gripnya ini bukan terbuat dari karet, tapi tekstur-tekstur kasar seperti ini. Ini juga udah cukup lah ya, supaya tangan kita tidak licin pada saat menggenggam si gamepadnya cuy. Untuk bobotnya sendiri, gamepad ini terbilang cukup ringan ya, walaupun dia sudah menggunakan baterai 1000 mAh. Tapi saya rasa ini terbilang cukup ringan karena beratnya hanya di angka 222,9 gram cuy. Untuk fitur-fitur dari gamepad ini, yang pertama, dia sudah multi-platform, jadi kalian bisa gunakan gamepad ini di PC, Android, iOS, dan juga Nintendo Switch. Kemudian gamepad ini sudah 3 mode connection, jadi dia support di Bluetooth, wired, dan juga wireless via dongle 2,4 GHz. Lalu untuk polling rate dari gamepad ini, dia sudah lumayan tinggi cuy, di angka 1000 Hz. Selanjutnya dia juga sudah ada fitur trigger travel switch, yang dimana triggernya itu dapat kalian atur atau kalian adjust mau panjang atau pendek ya travelnya ya. Jadi tinggal menyesuaikan game yang kalian mainkan. Apabila kalian mau main game shooter, kalian bisa menggunakan yang pendek untuk triggernya cuy. Kalau kalian mau main game balap, kalian bisa gunakan yang travelnya panjang. Selanjutnya gamepad ini juga sudah support gyro, jadi ada gyronya ya untuk gamepad ini. Nanti kita akan coba tes di Steam apakah gyronya berfungsi atau enggak. Kemudian dia juga sudah memiliki fitur turbo yang bisa kalian adjust nantinya. Intensitasnya pun juga bisa diatur cuy. Tak lupa dia juga memiliki 4 tombol makro yang bisa kalian setting dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk peletakan tombol makronya sendiri ini saya rasa sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Dan saya mengingatkan model makro seperti ini seperti di gamepad FlyDigi kalau nggak salah ya. Kemudian baterainya sudah 1000 mAh, jadi harusnya gamepad ini awet kita gunakan main berjam-jam cuy. Dan yang terakhir, yang paling penting dan menarik adalah si gamepad ini sudah memiliki software yang bisa kalian download di Play Store atau di App Store. Jadi kalian tinggal cari aja, namanya adalah PXN Nexus ya. Jadi nanti tinggal kita adjust semuanya di software itu juga bisa cuy. Oke, yang berikutnya kita tes di gamepad tester untuk ngecek tombol-tombolnya guys ya. Yang pertama kita coba bahas dulu action buttonnya. Di action buttonnya sendiri ini masih menggunakan membran, jadi belum mechanical switch ya. Ya di harga segini sih udah cukup lah menggunakan membran. Dan membrannya sendiri saya rasa udah cukup enak ya dipencet, empuk, dan terasa premium sih. Oke, lanjut kita ke pengetesan analognya ya. Untuk pengetesan analog kita tes circularity-nya. Dapatnya berapa? Oke, dia dapatnya di angka 0, ya, 0,3, 0,2. Sebelah kiri dapatnya 0,1 dan sebelah kanan dapatnya 0,2. Oke, lumayan presisi, lumayan bagus. Jadi kalau saya sendiri sih tipikalnya saya bisanya pakainya yang modelnya begini untuk semua genre game ya guys ya. Tapi ada beberapa orang yang membutuhkan jenis pinwheel. Nah kalau mau ngubah ke pinwheel, kalian hanya butuh menekan tombol R3 dan juga L3 plus tombol turbo. Nah, sampai dia getar. Kalau sudah, kita tes circularity lagi. Dapatnya di angka 9%-an ya, 10%, 9 dan 10%. Oke, 10% dapatnya. Oke, ini untuk jenis pinwheelnya, dia modelnya nggak kotak rata, cuman ini sedikit membulat, tapi tetap ini hitungannya pinwheel ya, karena dia tidak bulat sempurna cuy. Nah terus di gamepad ini juga bisa kita buat menjadi zero dead zone. Jadi
caranya kalian tinggal menekan tombol R3 dan juga L3 tadi, tapi tidak menggunakan tombol turbo sampai dia getar ya. Tahan kurang lebih 5 detik. Nah, ini zero dead zone dan ini bener-bener sensitif banget ya. Nah, ini bukan drifting cuy, tapi memang bener-bener sensitif. Dia nggak kelok di bagian tengah, tapi dia bisa kita sesuaikan dengan pergerakan kita. Ya, ini salah satu fitur yang saya juga belum ngerti kepakainya di mana. Tapi kalau ini diciptakan berarti ada gamer-gamer yang membutuhkan fitur ini cuy. Untuk kembaliinnya tinggal pencet tombol yang sama, tahan selama kurang lebih 5 detik. Dan dia akan balik ke tengah terkunci lagi cuy. Nah, terkunci kan. Kalau untuk kembalikan average errornya menjadi 0, sekian persen lagi, kalian tinggal menekan tombol R3 dan L3 plus turbo. Kita lihat lagi ya. Oke, sudah balik ya. Begitu aja untuk pengetesan analog. Lanjut kita cobain vibrationnya atau getarannya cuy. Oke, getarannya cukup halus, cukup smooth, tapi nendang. Dan getaran ini tipikalnya solid ya dia. Untuk intensitasnya kalian bisa atur atau adjust itu dengan cara menekan tombol turbo dan analog kanan ke atas maupun ke bawah. Ditandai dengan indikator ini berwarna merah ini ya, sesuai dengan levelnya. Nah, kalau ini level 3, ini level 2, ini level 1, naikkan lagi. Nah, ini yang paling kencang. Nah, sekarang kita langsung aja cobain gamepad ini di pengujian sintetis via gamepad lagi guys ya. Jadi ini saya menggunakan koneksi wireless dongle 2,4 GHz dan kita lihat dapatnya berapa polling rate-nya. Oke, untuk polling rate-nya sendiri dia ada di 250 Hz saja. Kemudian minimalnya latensinya ada di 1 millisecond, untuk average-nya di 5,3,8 dan maksimumnya ada di 20 ms cuy. Jadi ini masih terbilang kecil ya polling rate-nya di wireless dongle. Sekarang kita cobain via wired ya. Oke, untuk wired kita lihat dapatnya berapa. Nah, untuk di wired ini benar-benar bagus ya. Dia mendapatkan polling rate maksimumnya di 1000 Hz, kemudian average-nya di 998. Untuk synthetic test-nya di minimalnya ada di 1 millisecond, average-nya di 1, dan maksimumnya di 2. Mantap banget ya kalau wired ya. Jadi minusnya ini di koneksi dongle masih 250 Hz ya polling rate-nya ya. Oke, seperti biasa kalau gamepad ada gyronya, kita langsung ubah koneksinya ke Nintendo Switch ya via Bluetooth. Jadi ini sudah saya koneksikan via Bluetooth dengan koneksi Nintendo ya. Nah, jadi indikatornya dia sudah di bagian atas ini dan dia warna lampu LED yang ada di turbo ini menjadi warna merah juga. Kemudian kita cek di Steam, setting, kemudian ke controller. Sini calibration and advanced setting. Nah, di sini kita lihat gyronya. Oke, gyronya aktif cuy ya. Sekarang kita cobain gamepad ini di aplikasinya atau softwarenya yang ada di Play Store ya. Jadi saya sudah ngedownload PXN Nexus di Play Store dan kalian konekin aja via Bluetooth, kemudian ubah aja ini koneksinya langsung ke bagian tengah ya. Di bagian tengah ini adalah Android atau iOS, jadi kalian tinggal konekin aja via Bluetooth-nya cuy. Gampang banget. Oke, di bagian aplikasinya ini kalau kita lihat di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur. Yang pertama di sini ada button test atau pengetesan tombol-tombol ya. Jadi kalau kalian pencet-pencet atau ngecek tombol-tombolnya di sini bisa. Di sini ada function setting. Kalau di sini kita lihat ada button setting. Nah, di button setting ini kalian bisa atur atau mapping ya. Nah, contoh misalkan kalian mau nge-swap tombol IBXY-nya. Karena kalau misalkan kalian main Nintendo Switch otomatis kan
yang A harus jadi B, yang B jadi harus A gitu ya. Jadi bisa kalian atur di sini cuy. Kemudian kalian juga bisa ngatur makro di sini. Misalkan M1-nya mau kalian kasih apa, M2-nya mau dikasih apa, kalian tinggal add aja. Nah, di sini bisa kalian atur semua cuy ya. Oke, kemudian untuk joysticknya. Nah, di joysticknya ini bisa diatur ya, dan juga ada presetnya. Di sini ada range ya, range ini custom, itu bisa standar. Nah, standarnya seperti ini. Fighting, perbedaannya di sini sih. Kemudian di racing, dan tadi custom ya. Oke, saya standarkan aja ya. Untuk mappingnya saya kurang tahu sih ini untuk apa fungsinya. Nanti bisa kalian explore sendiri aja cuy. Terus ini yang saya bilang tadi nih, zero dead zone dan 10% dead zone ya. Jadi bisa juga diatur dengan kombinasi tombol R3 dan L3 yang kalian tahan selama kurang lebih 5 detik. Berikutnya untuk pengaturan vibration, ini bisa diatur sesuai selera kalian ya. Dan yang terakhir ini triggernya. Nah, ini triggernya dia bisa dibuat benar-benar presisi ya, 100%. Nah, ini malah sampai min 5 cuy. Kalau saya sih udah cukup di default aja tadi ya, 2%. Ini defaultnya 2%. Nah, yang paling akhir nih biasanya saya kasih mentok rata kanan cuy, karena saya butuhnya di game racing seperti itu ya. Jadi balik ke preferensi kalian aja. Oke, gitu aja sih untuk aplikasi yang ada di sini. Di sini juga ada update version ya, kalau misalkan memang ada, tapi di sini masih belum ada karena sudah update ke versi yang paling akhir ya. Di pengetesan game yang pertama kita cobain main EAFC 24 ya. Jadi ini untuk ngecek analognya. Kita tes apakah nyaman ya, karena pergerakan untuk bermain game bola ini kan full ya, menggunakan yang jenis sirkular atau radial sih. Jadi di setiap pengetesan gaming saya selalu menggunakan game ini untuk ngecek apakah presisi atau enggak sih. Untuk yang saya rasain sih udah lumayan oke ya. Jadi pergerakan-pergerakannya juga cukup enak. Kalau kalian bisa lihat sendiri, semua pergerakannya presisi sih. Dan ini cukup recommended ya. Walaupun ini saya menggunakan koneksi wireless dongle 2,4 GHz yang polling rate-nya cuma 250 Hz ya. Tapi nggak ada lag atau delay gitu, jadi aman-aman aja. Oke, kita langsung cobain di pengetesan berikutnya sih. Oke, di pengetesan yang berikutnya kita cobain di aim labs. Ini untuk melatih aim di game shooter, dan ini skenario-nya di game Call of Duty Warzone ya. Nah, jadi buat kalian yang biasa main game COD Warzone ini, yang biasa menggunakan gamepad, pasti bakal lebih proper kalau pakai gamepad ini cuy, karena untuk diarahkannya aja ini lumayan enak ya. Jadi misalkan mau targetin musuh cukup presisi cuy. Oke, kita coba dulu. Ini saya sudah rubah ke travel yang pendek. Sekarang kita tes. Oke, let's go. Hop. Agak susah emang main game shooter pakai gamepad nih. Yang paling bener pakai mouse sih. Tapi ada beberapa orang yang emang suka main game shooter itu pakai gamepad ya. Saya sendiri sih baru aja belajar main COD ini pakai gamepad, dan lebih simple sih ya.
karena mainkan story-nya tuh sambil santai enak sih. Lain main game kompetitif yang harus pakai mouse ya. Oke, untuk skor yang saya dapatkan itu di angka 10.000 ya, untuk akurasinya di 72%, dan saya rasa sih udah cukup enak ya untuk menggerakkan analognya, nggak begitu sulit, hanya tinggal butuh penyesuaian aja supaya saya lebih lancar lagi main game COD ini pakai gamepad. Oke, lanjut kita ke pengetesan yang berikutnya. Oke, di pengetesan game yang berikutnya kita cobain main Need for Speed Unbound ya, untuk ngetes triggernya apakah presisi atau enggak nih. Tapi harusnya presisi ya. Oke, kalian bisa perhatiin pergerakan mobilnya ya. Oke, saya bisa menahan kecepatan di kecepatan tertentu karena ini emang sangat berguna ketika kita main drag race ya. Jadi kalau saya sendiri sih sangat suka dengan tipikal trigger yang seperti ini. Ya, lanjut kita coba tes getarannya di game balap. Untuk drifting terasa tipis banget getarannya, ada tapi tipis. Untuk nos juga sama, dan kalau kita tes untuk ngerem itu juga sama sih, tipikal getarannya tipis tapi ada, karena ada sebagian gamepad yang getarannya bener-bener nggak ada sih. Kalau ini masih terasa. Kalau kalian lihat tangan saya getar ya, itu karena gamepadnya bergetar. Oke, gimana menurut kalian gamepad PXN P5 ini? Apakah worth it untuk dibeli atau tidak cuy? Kalau dari saya pribadi, menurut penilaian saya ya, gamepad ini masih banyak sisi positifnya dibanding negatifnya. Untuk keunggulan dari gamepad ini, yang pertama fiturnya itu banyak banget cuy, apalagi dia sudah didukung dengan software. Terus gamepad ini juga sudah ada gyronya di bagian belakang. Kalau kalian lihat, kita juga sudah bahas, dia sudah ada trigger switch, kemudian ada switch untuk mengubah platform. Terus untuk makronya juga ada banyak ya, tombolnya ada 4 biji, walaupun ya nggak semua orang butuh sih. Tapi kalau kalian butuh ya ini menjadi hal yang lumayan berguna cuy. Untuk kekurangannya sendiri mungkin yang pertama adalah di gamepad ini tombol action buttonnya ini masih membran ya, belum mekanikal. Tapi ya mengingat harganya tadi yang saya beli cuma 311.000, saya rasa sih membran masih oke lah ya. Untuk kekurangan yang berikutnya itu adalah si dongle-nya ini cuy. Saya pikir dongle-nya ini 1000 Hz ya polling rate-nya. Ternyata polling rate 1000 Hz itu hanya bisa digunakan via kabel. Jadi kalau kalian menggunakan dongle ini, polling rate yang kalian dapat ya hanya 250 Hz. Nah, kalau saya pribadi angka segitu sih masih worth it aja selama saya main game itu nggak nge-lag, kemudian nggak putus-putus gamepadnya, dan masih lancar-lancar aja saya main gamenya itu, jadi nggak masalah sih ya. Tapi balik ke preferensi kalian. Kalau memang kalian bisa ngerasain perbedaan, ya ini akan menjadi masalah besar sih, karena ya kali hari gini kita masih main game pakai kabel ya, narik-narik kabel, apalagi kabelnya ini nggak begitu panjang, kayaknya cuma 1,5 meter aja nih, nggak sampai 2 meter. Oke, gitu aja sih. Kalau untuk fisiknya juga saya nggak komen karena ini udah cakep banget sih menurut saya ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini worth it untuk dibeli? Kalau kalian ingin membeli gamepad ini, saya sertakan link pembelian di kolom deskripsi cuy. Terus kalau ada yang mau kita bahas, langsung aja coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya saya semakin berkembang dan semangat kontennya cuy. Oke, gitu aja dari saya. See you next video. Bye-bye.